Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 154 yang berjudul Terpikat. Di awal chapter 154 ini, setelah Giyu memanggil Akaza untuk bertarung dengannya agar mencegah Akaza membunuh Tanjiro, di sini Akaza pun terdiam. Dan pada saat itu, sambil melihat Akaza, Giyu menganggap kalau situasinya tersebut sedang berbahaya karena penglihatannya sudah mulai kabur dan tubuhnya mulai mati rasa. Lalu sambil gemetar, Giyu juga merasa kalau dirinya sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari telinga kirinya, dan tangan kanannya benar-benar mati rasa. Namun, walaupun dengan keadaan seperti itu, Giyu merasa kalau dirinya masih sanggup memberikan sedikit tenaga walaupun dirinya yakin kalau hal itu tidak berguna. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, sambil memperlihatkan organ tubuh manusia, di sini Giyu menjelaskan kalau manusia tidak bisa berlari dengan kekuatan penuh untuk waktu yang lama, dan jika menggunakan kekuatan penuhnya, hanya bisa berlari selama 10 detik sebelum kehabisan nafas. Kemudian, sambil memperlihatkan ilustrasi Giyu yang terjerat oleh rantai bola besi, di sini dia menjelaskan lagi kalau jika manusia terus berlari menggunakan kekuatan penuhnya, maka yang pertama, kecepatan mereka akan menurun. Lalu teknik mereka akan mulai kacau. Kemudian otot yang lelah akan membuat tubuh menjadi terasa berat, seakan dibelenggu. Dan sambil memperlihatkan Giyu yang siap-siap saat berhadapan dengan Akaza, dia menjelaskan lagi kalau iblis berbeda dengan manusia. Giyu menganggap kalau iblis tidak bisa merasakan kelelahan ataupun sakit. Dan Giyu merasa bahwa dirinya bisa bertahan menghadapi iblis bulan atas selama ini dengan kekuatan penuh adalah sebuah keajaiban karena dirinya bisa menggunakan jurus nafasnya. Lalu sambil bersiap-siap, dia juga menganggap kalau hal-hal yang dipercayakan kepadanya itu terhubung ke masa depan. Dan sambil memperlihatkan ilustrasi kakaknya dan Sabito, Giyu menjelaskan kalau dirinya tidak akan membiarkan teman ataupun keluarganya mati di hadapannya lagi. Dan sambil melihat Tanjiro yang pingsan, Giyu mengatakan kalau dirinya akan melindungi semuanya termasuk Tanjiro, sama seperti Tanjiro melindungi dirinya. Lalu di sisi lain, sambil memperlihatkan alam bawah sadar Akaza di sini saat terdiam dia terlihat seolah sedang mengulurkan tangannya. Dan ternyata di sini Akaza merasa kalau seseorang wanita sedang memegang tangannya. Dan pada saat itu, Akaza pun mencoba menyuruhnya untuk melepaskan tangannya itu. Dan saat Akaza menyuruhnya untuk melepaskan tangannya tersebut, wanita itu sambil menangis kemudian meminta Akaza untuk berhenti dan mengajaknya ke sisi lain. Namun Akaza pun menolaknya karena dia harus membunuh orang itu atau Tanjiro dan Giyu. Lalu wanita tersebut pun bertanya alasannya kembali. Dan Akaza pun menjawab kalau itu semua agar dirinya bisa bertambah kuat dan akan membunuh siapa saja yang menghalau jalannya. Kemudian masih sambil menangis, lagi-lagi wanita tersebut pun bertanya kepada Akaza mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Lalu Akaza pun menjawab kalau itu semua karena jika dirinya tidak menjadi kuat, maka dia tidak bisa membawakan obat untuk ayahnya. Dan saat mengatakan itu, Shin pun langsung menampilkan flashback masa lalu Akaza. Dan pada masa lalu tersebut, di sini diperlihatkan saat ayah Akaza sedang sakit. Kemudian, sambil memperlihatkan flashback Akaza saat mencuri, dihajar dan dihukum akibat mencuri uang, di sini Akaza menjelaskan kalau jika dirinya tidak bertambah kuat, Akaza merasa dirinya tidak akan bisa mencuri, tidak akan bisa mengalahkan orang yang ingin balas dendam kepadanya, dan dirinya akan mudah dibawa ke pengadilan dan dihukum. Lalu sambil memperlihatkan dirinya yang sedang disidang dan tato di tangannya serta tubuhnya yang terluka akibat hukuman karena kejahatannya, hakim di sini mengatakan kalau tanda 3 garis tato yang diberikan pada tangan Akaza itu adalah bukti dari kejahatan mencopetnya atau mencurinya. Dan jika Akaza melakukan kejahatan lagi, maka hakim akan menghukumnya dengan memotong tangannya.
Namun setelah hakim mengatakan hal tersebut, di sini sambil tertawa Akaza menantang hakim tersebut untuk memotongnya langsung jika dia berani. Akaza juga mengatakan walaupun tangannya terpotong, dia masih memiliki kaki dan dia akan mencopet kembali menggunakan kakinya dan menantang dengan menganggap kalau hakim tersebut tidak akan bisa menangkapnya lagi setelah itu. Lalu, setelah mendengar ocehan dari Akaza tersebut, hakim itu mengatakan lagi kepada Akaza kalau walaupun usianya baru 11 tahun, Akaza sudah banyak melakukan tindakan kriminal. Dan bahkan hakim tersebut menganggap kalau pria dewasa sekalipun akan mati rasa setelah dihajar berkali-kali. Namun, lain halnya dengan Akaza. Lalu setelah itu, sambil hakim tersebut menunjuk Akaza dengan kipasnya, dia menganggap kalau Akaza adalah anak iblis. Lalu kemudian, setelah dihukum dan disidang akibat tindakan kriminalnya, Akaza pun kembali dibebaskan bersyarat. Dan saat berhasil bebas, sambil pergi berjalan kembali ke rumahnya, Akaza mengatakan dalam dirinya kalau siapa saja bebas berkata tentang dirinya, dan dirinya tidak peduli. Kemudian, sambil memperlihatkan Akaza saat masih bayi di sini, karena sebelumnya hakim menganggap kalau Akaza adalah anak iblis, Akaza pun tidak mengelaknya. Dia mengatakan kalau benar bahwa dirinya adalah anak iblis, karena sejak lahir Akaza sudah mempunyai gigi taring. Lalu setelah sesampainya di depan rumah, tetangganya pun memanggil Akaza dengan sebutan Hakuji, yaitu nama saat dirinya masih menjadi manusia. Di sini, sambil menangis dan menghampiri Hakuji, tetangganya tersebut mengatakan kepadanya kalau saat ayahnya Hakuji mendengar anaknya tersebut ditangkap, dia langsung bunuh diri. Sehingga Hakuji yang mendengar berita kematian ayahnya pun langsung terkejut dan terdiam. Lalu setelah itu, Hakuji pun langsung menghampiri kuburan ayahnya yang sudah dikubur terlebih dahulu, sambil membawa dan menggenggam secari kertas pesan peninggalan ayahnya yang sudah dibacanya. Lalu, saat memperlihatkan ayahnya yang sudah meninggal gantung diri yang ditemukan oleh tetangganya, di sini dijelaskan isi surat dari ayahnya untuk Hakuji. Di surat tersebut, ayahnya mengatakan kepada Hakuji untuk menyuruhnya menjalani hidup yang jujur dan menjalani kehidupan yang baru. Dan juga ayahnya mengatakan kalau dia tidak ingin hidup dari uang hasil curiannya dan meminta maaf kepada Hakuji karena selalu merepotkannya, ucap ayah Hakuji dalam surat tersebut. Lalu setelah itu, sambil menangis, Akaza pun kemudian memeluk batu nisan ayahnya dan mengutuk dunianya agar secepatnya hancur. Dan setelah itu, saat memperlihatkan perkelahian antara Hakuji melawan beberapa orang dewasa, di sini Hakuji bertanya-tanya mengapa dirinya memiliki kehidupan yang susah dan mengapa ayahnya harus bunuh diri. Padahal Hakuji merasa kalau ayahnya tidak merepotkannya sama sekali dan tidak pernah berbuat salah. Kemudian, sambil memperlihatkan dirinya yang dipukul karena hukuman mencurinya, Hakuji menjelaskan lagi kalau hukuman tersebut tidak terasa sakit baginya walaupun mereka mencambuknya dan mematahkan tulangnya. Hakuji tetap merasa bisa menahan apapun demi ayahnya walaupun rasa sakitnya terasa hingga ratusan tahun. Lalu masih memperlihatkan sang Algojo memukul Akaza, dia mengatakan kepadanya untuk menyuruh Akaza menyesali perbuatannya dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan baru. Namun walaupun begitu, sambil menahan pukulan, Akaza mengatakan dalam hatinya untuk menyuruh orang tersebut diam dan menjelaskan kalau dia melakukan semua itu karena tidak punya uang untuk membeli obat yang mahal. Lalu sambil memperlihatkan dirinya yang sedang merawat ayahnya yang sedang sakit, Hakuji menjelaskan lagi kalau keadaan ayahnya saat ini semakin hari semakin buruk, bahkan tulang belakangnya menjadi semakin lemah. Dan di sini Hakuji juga berharap kalau dirinya bisa memberinya makanan dan obat-obatan kepada ayahnya agar kondisinya membaik. Namun saat Hakuji mengetahui kalau ayahnya gantung diri, dia pun bertanya-tanya mengapa ayahnya malah gantung diri. Padahal Hakuji merasa kalau dirinya pun rela mati demi ayahnya. Lalu setelah flashback tersebut, di pertarungan dengan orang dewasa sebelumnya, Hakuji pun berhasil memenangkan perkelahian tersebut melawan beberapa orang dewasa yang menggunakan senjata tajam. Kemudian setelah Hakuji memenangkan perkelahian tersebut, seseorang dengan baju putih bela diri yang melihat Hakuji bertarung pun mengapresiasinya. Dan orang tersebut pun mengatakan kalau dirinya dipanggil ke tempat tersebut karena ada seseorang bocah yang mencoba membunuh orang-orang. Dan dirinya pun terkejut saat menemukan 7 orang dewasa tergeletak karena dihajar oleh bocah dengan tangan kosong.
Lalu sambil tersenyum, orang itu pun mengatakan kalau Hakuji memiliki otot yang bagus dan memujinya karena telah berhasil menang dari orang dewasa tanpa menggunakan senjata. Kemudian setelah itu, Akaza yang masih di alam bawah sadarnya pun kebingungan dan bertanya siapa orang tersebut dan apakah yang dilihatnya tersebut adalah ingatannya. Lalu setelah itu flashback pun berlanjut. Di sini setelah orang dengan pakaian bela diri tersebut melihat Hakuji yang berhasil mengalahkan orang dewasa, dia pun kemudian dengan senang hati langsung mengajaknya untuk datang ke dojonya karena dirinya tidak punya murid sama sekali. Namun Hakuji pun membalas ajakan tersebut dengan omelan dan mengancamnya untuk membunuhnya. Lalu sambil orang tersebut melihat tato di tangan Akaza, dia mengatakan lagi kalau tato di tangannya itu menunjukkan kalau dia atau Hakuji adalah seorang kriminal Edo, dan bertanya kepada Hakuji apakah dia datang ke daerah tersebut karena diusir dari Edo. Namun akan tetapi Akaza pun menjawab dengan kasar kalau dia tidak peduli. Lalu sambil orang tersebut bersiap dengan kuda-kudanya, dia mengatakan kepadanya untuk maju agar dirinya bisa memberi pelajaran kepadanya. Dan setelah itu, Hakuji pun langsung berlari ke arahnya dan mencoba menyerangnya. Namun saat akan menyerangnya, Hakuji pun langsung terkena beberapa pukulan telak di wajahnya oleh orang tersebut, hingga membuat Hakuji langsung tersungkur dan pingsan. Kemudian, beberapa saat setelah pertarungan tersebut, dengan wajah babak belurnya, Hakuji pun akhirnya mengikuti orang tersebut ke dojonya. Dan saat berada di rumah orang itu, sambil pergi ke arah dojonya, orang tersebut pun memuji Hakuji karena kuat, yaitu walau sudah dihajar hingga pingsan, hanya butuh 1 jam saja untuk sadar kembali. Lalu masih sambil berjalan di rumahnya menuju dojonya, di sini orang berbaju putih pun memperkenalkan dirinya dengan nama Keizo, dan dia membuka dojo bela diri tangan kosong yang bernama Soryu. Dia juga menjelaskan kalau dojonya itu tidak punya murid sama sekali, dan dia hanya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu setelah itu, Keizo pun meminta Hakuji untuk merawat putrinya yang sakit karena dirinya sibuk bekerja. Keizo juga mengatakan kalau istrinya telah meninggal karena kelelahan merawat anaknya. Kemudian setelah mendengar permintaan tersebut, Hakuji pun hanya terdiam. Lalu setelah itu, Keizo pun merasa kalau dirinya telah menjadi beban bagi istri dan anaknya karena dirinya lemah. Dan kemudian Akaza pun menjawab perkataannya dengan bertanya apakah hal tersebut tidak apa-apa untuk menitipkan anaknya kepada seorang kriminal seperti dirinya. Akan tetapi, jawaban Keizo dengan tersenyum mengatakan karena dirinya sudah menghajarnya beberapa jam lalu, jadi hal tersebut tidak masalah baginya untuk seorang kriminal yang sudah dihajarnya merawat anaknya. Dan setelah mendengar hal itu, Hakuji pun terkejut dan terdiam. Dan setelah itu, di alam bawah sadarnya, Akaza pun dia menganggap kalau Keizo dan Tanjiro sangatlah mirip. Lalu sambil memperlihatkan ilustrasi Tanjiro, Akaza menjelaskan lagi kalau jadi itulah alasannya Akaza tidak pernah menyukai Tanjiro. Semua itu karena Tanjiro selalu membuat dirinya Akaza teringat terhadap masa lalunya yang Akaza anggap payah dan membosankan. Setelah Keizo meminta Hakuji merawat anaknya, dia pun mengajak Hakuji untuk berkenalan dengan putrinya tersebut yang bernama Koyuki. Dan saat Hakuji melihat putri dari Keizo, Akaza yang sedang mengatakan kalau masa lalunya tidak berguna pun langsung terdiam saat melihat dan mengingat wajah putri Keizo tersebut. Dan saat Hakuji melihat putri Keizo itu, dia pun langsung teringat oleh sosok ayahnya yang juga sakit-sakitan. Dan setelah itu, Keizo pun meninggalkan Hakuji bersama anaknya dan menyuruh mereka untuk saling berkenalan. Lalu saat Hakuji duduk di sampingnya, Koyuki pun terkejut dan khawatir saat melihat wajah Hakuji yang terlihat babak belur. Kemudian setelah itu, scene pun berpindah. Sambil memperlihatkan Akaza yang terdiam saat melihat masa lalu di alam bawah sadarnya, Akaza pun mengutuk kehidupan manusianya karena mengingat janji-janji yang dia buat untuk Koyuki setelah gagal dipenuhi, yang mana janji itu janji untuk menyembuhkan, membantu, dan melindunginya. Dan kemudian Hakuji pun menyatakan kalau dulu hidupnya tidak berguna dan dipenuhi dengan janji-janji kosong. Dan berikut adalah pembahasan chapter 154 Kimetsu no Yaiba, yaitu masa lalu Akaza part 1. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.